teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID, channel yang membahas seputar dunia pertanian dan khusus tentang penyuluh pertanian. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang persyaratan untuk P3K, yaitu persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi untuk P3K penyuluh pertanian. Jadi mungkin ada teman-teman banyak yang bertanya sebenarnya syarat P3K yang wajib itu apa saja, karena ada yang mengatakan itu harus memiliki sertifikasi kompetensi, ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan merupakan syarat yang wajib. Jadi di sini saya ingin coba menjelaskan sependek pengetahuan saya, menurut pemahaman saya sebenarnya yang termaksud syarat wajib itu apa, dan sertifikasi kompetensi itu dia termasuk di syarat wajib atau bukan. Nah, jadi di sini saya berdasarkan dari regulasi teman-teman agar referensi yang saya sebutkan di sini merupakan referensi yang jelas. Jadi di sini saya berpatokan pada ini Permenpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional. Nah teman-teman, karena ini merupakan peraturan Menteri Pertanian, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dalam kita memahami suatu aturan, baik itu peraturan Menteri Pertanian maupun peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, kita harus memahami dulu bahwa kalau kita ingin membaca sebuah aturan, kita harus mengetahui bahwa sebenarnya aturan itu bahasa yang disampaikan adalah bahasa hukum. Jadi kita tidak hanya bisa membacanya saja kemudian sampai selesai hanya seperti itu, tetapi kita juga harus memahami bahasa-bahasa yang ada pada aturan-aturan itu, karena memang aturan ini bahasanya adalah bahasa hukum. Jadi kita harus mengerti apa maksud, apa makna dari poin-poin yang disampaikan. Oke teman-teman, kita bahas dulu dari judulnya. Jadi di sini dia menyebutkan bahwa persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi. Jadi kalau kita mau lihat, kalau ada kata dan, berarti di sini dia memang dibagi dua. Ada yang namanya persyaratan wajib tambahan dan ada sertifikasi kompetensi. Kemudian di sini dipertegas lagi bahwa sertifikasi kompetensi ini sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi. Jadi dia tidak menyebutkan bahwa persyaratan wajib tambahan sertifikasi kompetensi, tetapi persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi. Ini berarti dua hal yang berbeda teman-teman. Berarti ada yang namanya persyaratan wajib tambahan dan ada yang namanya itu sertifikasi kompetensi. Nah, di sini diperjelas juga bahwa sertifikasi kompetensi itu sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis. Nah, seperti teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi bagi teman-teman yang mempunyai pemahaman lebih atau pemahaman yang lain atau cara pandang yang lain. Nah, jadi banyak yang bertanya bahwa apakah sertifikasi kompetensi ini wajib. Jadi kalau menurut pandangan saya teman-teman, ini merupakan bukan sebuah kewajiban. Jadi nanti kita akan lihat lagi di bawah ada di tabel-tabelnya itu memang sudah disediakan apa yang dimaksud dengan persyaratan wajib dan apa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi. Jadi sebelumnya kita lihat dulu tentang regulasi ini. Oke, nah ini kita masuk di poin pertama teman-teman. Jadi setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Jadi paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli muda. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui, jenjang pemula dan terampil ini dia masuk kategori penyuluh kategori keterampilan atau kualifikasi ijazahnya yaitu sampai dengan SLTA atau SMA. Sedangkan untuk penyuluh kategori ahli pertama ini dia sudah masuk di penyuluh dengan kategori keahlian. Jadi untuk
kualifikasi ijazahnya itu S1. Nah, untuk paling singkat untuk 3 tahun di bidang kerja yang relevan ini untuk jenjang ahli muda ini sudah merupakan ahli di atasnya ahli pertama, tapi untuk poin B dan C ini saya pikir sangat jarang untuk penerimaan sampai sudah masuk di jenjang jabatan ahli muda dan ahli madya. Kecuali ini untuk mengisi kekosongan saja, tapi untuk pengangkatan pertama biasanya itu dia dimulai dari pengangkatan pemula atau terampil untuk kategori SLTA dan ahli pertama untuk kategori S1. Jadi untuk persyaratan pertama, kemudian persyaratan kedua, pengalaman sebagaimana dimaksud tadi pada ayat 1 itu harus dibuktikan dengan ini surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pertama. Kemudian itu untuk yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian yang bekerja di perusahaan itu dia ditandatangani oleh paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia, atau teman-teman bisa menyesuaikan saja. Yang penting memiliki kedudukan atau memiliki jabatan yang tinggi di instansi atau perusahaan yang teman-teman pernah bekerja. Kemudian ada persyaratan lain. Ini kemudian pentingnya terdapat jenis jabatan fungsional memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi. Nah, ini dia disebutkan. Nanti kita akan lihat untuk tabelnya di bawah penjelasannya seperti apa. Nah, ini dia disebutkan akan terlampir pada lampiran di bawahnya. Kita lanjut saja di lampirannya, teman-teman. Nah, ini untuk tabelnya daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk jabatan pertama di sini penerjemah kategori ahli pertama, kemudian ada dosen. Kita langsung saja di jabatan penyuluh pertanian. Di sini di nomor 18 kalau tidak salah. Nah, ini teman-teman jabatan penyuluh pertanian. Di sini juga ada jabatan-jabatan lain yang di bidang pertanian, ada pengawas alat dan mesin pertanian, analis pasar dan sarana hasil pertanian, kemudian pengawas ini sudah tidak termasuk, jadi ada sekitar 3. Ini penyuluh pertanian, pengawas alat dan mesin pertanian, dan sarana analis prasarana dan sarana pertanian. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, penyuluh pertanian dikategorikan untuk jenjangnya itu ahli pertama dan terampil. Yang dimana sudah saya sebutkan tadi, untuk ahli pertama ini masuk di kualifikasi ijazah S1 dan terampil untuk kualifikasi ijazah SLTA atau SPMA atau yang sederajat. Nah, kita lihat jenjang. Ya, kita lihat tabelnya di sini. Tabel kolom keempat di sini dia tulis persyaratan wajib tambahan. Kalau kita lihat di jabatan penyuluh pertanian, di sini sudah jelas tidak ada persyaratan wajib tambahan. Nah, teman-teman, persyaratan wajib tambahannya tidak ada, berarti memang untuk persyaratan wajib penyuluh pertanian itu tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat di jabatan-jabatan yang lain seperti instruktur atau ini pengawas keselamatan pelayanan, kita ambil saja yang instruktur, dia mensyaratkan harus memiliki ini sertifikat keahlian dan sertifikat kompetensi sesuai bidang. Nah, otomatis karena di sini disebutkan adalah persyaratan wajib tambahan, jika teman-teman tidak memiliki persyaratan sesuai dengan kolom yang ada di sini, otomatis kalau menurut saya administrasinya akan tertolak, karena di sini memang sudah dicantumkan persyaratan wajib tambahan. Artinya persyaratan wajib berarti memang persyaratan yang harus dimiliki atau dipenuhi. Nah, ini untuk jabatan instruktur. Nah, kalau kita lihat di jabatan penyuluh pertanian untuk kategori persyaratan wajib tambahan ini tidak ada sama sekali, teman-teman, baik di jenjang ahli pertama maupun terampil.
Oke, jadi kalau kita lihat di penyuluh pertanian memang dikosongkan untuk persyaratan wajib tambahan seperti jabatan instruktur ini, memiliki sertifikat dan lain-lain, itu tidak ada sama sekali. Nah, tetapi untuk kolom sertifikat sebagai tambahan nilai untuk jabatan penyuluh pertanian ini ada, teman-teman. Jadi ini sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi. Nah, ini memiliki bobot nilai, teman-teman, untuk kategori ahli pertama maupun kategori terampil. Jadi ya. Nah, jadi di sini sangat jelas disebutkan bahwa sertifikat sebagai nilai tambah. Dia tidak mencantumkan bahwa sertifikat sebagai persyaratan wajib. Artinya apa? Artinya jika teman-teman tidak memiliki sertifikat ini tidak apa-apa. Jadi ini menurut saya, teman-teman, menurut pemahaman saya ketika membaca regulasi ini, ketika teman-teman tidak memiliki sertifikat profesi ini tidak apa-apa, karena ini dia memiliki bobot nilai. Artinya kalau teman-teman tidak memiliki, berarti teman-teman tidak mendapatkan bobot nilai sebanyak 25% ini, yang dimana bobot nilai 25% ini nanti akan diberikan atau ditambahkan pada poin kompetensi teknis untuk menambah nilai, teman-teman. Dimasukkan pada nilai kompetensi teknis. Jadi bobotnya untuk terampil dan ahli sama. Jadi ketika teman-teman masih bertanya apakah harus memiliki sertifikat sebagai nilai tambah, sertifikat profesi ini, jadi kalau menurut saya kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan, silahkan mendaftar saja dengan persyaratan yang sudah memenuhi selain ini, karena di regulasi ini dia tidak menyebutkan bahwa sertifikat ini merupakan hal yang wajib, tetapi ini merupakan poin penunjang saja sebagai tambahan nilai bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat profesi. Kalau kita mau lihat lagi dari sejarah pengadaan P3K ini, teman-teman, ini kan tujuannya untuk mengangkat pegawai-pegawai lama, pegawai yang sudah honor, dalam hal ini THL maupun tenaga kontrak. Nah, karena sudah sekian lama pengadaan tes CPNS tetapi mereka tidak lolos, jadi salah satu kemudahan yang diberikan untuk mereka yaitu dengan adanya sertifikat profesi ini, karena mereka meyakini bahwa teman-teman yang sudah honor ini pasti memiliki sertifikat profesi ini, sehingga bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan nilai tambah untuk mencukupi kompetensi nilai yang sudah ditetapkan agar mereka bisa lulus, teman-teman. Jadi fungsinya sertifikat profesi ini hanya sebagai nilai tambah. Di sini juga sudah jelas dituliskan bahwa sertifikat sebagai nilai tambah dengan bobotnya yang sudah ada ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di jabatan-jabatan yang lain, ada yang memiliki persyaratan wajib, kemudian untuk sertifikatnya sebagai nilai tambah juga ada. Ada yang tidak memiliki, tetapi memiliki sertifikat sebagai nilai tambah. Jadi teman-teman tinggal lihat saja untuk kebutuhan di lokasi teman-teman, apakah memang diwajibkan untuk persyaratan wajib ini ataupun sertifikat sebagai nilai tambah ini. Tetapi untuk regulasinya sendiri, sertifikat sebagai nilai tambah, sertifikat profesi itu hanya sebagai nilai tambah yang bobotnya itu 25%. Nah, jadi ini banyak sekali informasi-informasi yang ada, dia menambahkan untuk persyaratan wajib, kemudian sertifikat sebagai nilai tambahnya itu tidak ada. Jadi seperti teman-teman. Nah, untuk teman-teman mungkin yang bertanya apakah yang belum berpengalaman atau yang jalur umum atau yang masih fresh graduate bisa mengikuti seleksi P3K, kalau menurut saya teman-teman lihat lagi di regulasi-regulasinya, karena di sini dia mensyaratkan memang harus memiliki pengalaman kerja.
Karena salah satu tujuan pengangkatan P3K ini kan untuk mengangkat pegawai yang sudah lama. Jadi untuk pelamar ini paling singkat itu 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Artinya sebenarnya biar bekerja di swasta, kalau menurut saya yang penting relevan dengan jabatan teman-teman. Misalnya teman-teman bekerja sebagai pengalaman di perusahaan benih atau perusahaan pestisida, itu merupakan pengalaman kerja yang masih linear dengan jabatan fungsional, karena fungsinya penyuluh juga itu sama sebenarnya dengan kalau kita mau lihat sales benih atau pestisida, itu mereka juga sama-sama kontaknya itu dengan para petani, memberikan arahan, memberikan informasi kepada petani tentang cara budidaya tanaman, kemudian cara mengendalikan hama dan lain-lain sebagainya yang masih relevan dengan jabatan fungsional. Jadi sebutan jabatan fungsional ini karena dia di instansi pemerintah, makanya disebut jabatan fungsional. Tetapi kalau sistem kerjanya juga di lapangan sebenarnya sama saja, yaitu membina petani, memberikan informasi, diseminasi dan lain-lain, yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada petani sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi pengadaan di daerah masing-masing, karena bisa saja melalui jalur umum itu ada untuk pengadaan P3K, bisa melalui P3K, pengadaan melalui P3K daerah maupun pengadaan P3K pusat. Jadi tergantung di daerah masing-masing, ada yang memberikan kuota untuk P3K jalur umum, dan ada juga melalui P3K yang memang sudah pernah bekerja di instansi, ataupun ada yang sudah bekerja di instansi yang sudah lama, dalam hal ini THL, TBPP, maupun yang honor misalnya di jabatan-jabatan yang lain, tetapi yang masih dalam lingkup pertanian maupun jabatan fungsional. Jadi seperti teman-teman, jadi saya sarankan saja jika yang masih bertanya untuk yang apakah harus memiliki pengalaman. Jadi kalau teman-teman bisa pernah bekerja bukan di bidang di instansi pemerintah, itu bisa, karena memang syarat pengalaman kerjanya ini. Nah, dia mengatakan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga non pemerintah. Jadi yang penting pengalaman kerjanya itu ini 2 tahun, paling singkat 2 tahun, berhubungan dengan pertanian, kemudian memiliki pengalaman kerja nanti ditandatangani oleh pimpinan yang ada di tempat kerja teman-teman yang lama. Jadi sebenarnya untuk pelamar umum bisa, karena di sini perusahaan swasta disebutkan pengalaman kerja. Untuk fresh graduate, teman-teman mungkin bisa langsung bertanya ke BKD di daerah teman-teman, karena biasanya di BKD itu yang memberikan informasi, memberikan syarat apakah fresh graduate itu bisa atau tidak. Lebih jelasnya itu biasanya di sana. Nah, jadi itu tadi teman-teman untuk keterangannya tentang persyaratan wajib dan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional. Jadi untuk bukan hanya jabatan fungsional penyuluh pertanian, tetapi jabatan-jabatan yang lain juga. Kalau memang di kolomnya itu dia tidak menyebutkan untuk jabatan untuk persyaratan wajib, berarti memang tidak ada. Dan apabila ada sertifikat kompetensi, berarti memang itu sebagai penambahan nilai bagi teman-teman yang memiliki sertifikat kompetensi. Itu nilai plus bagi teman-teman. Dan teman-teman yang tidak memiliki sertifikat kompetensi, berarti teman-teman harus berjuang dengan nilai yang ada. Artinya tidak ada penambahan nilai nanti pada saat perhitungan nilai. Teman-teman hanya murni dari nilai-nilai yang teman-teman dapatkan dari kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural maupun wawancara.
Ya oke teman-teman, mungkin di situ dulu video saya. Jika teman-teman punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Jika teman-teman yang masih belum paham silahkan bertanya. Saya menyampaikan informasi ini berdasarkan pemahaman saya dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.